Pemirsa, pemerintah kembali menunda rencana pemindahan aparatur sipil negara ASN ke Ibu Kota Nusantara IKN menjadi April 2005 nanti dari rencana sebelumnya pada Januari 2025 lalu. Pemindahan ASN ke IKN ditunda lagi. Ada apa? Kita langsung bahas bersama narasumber sudah bergabung sambungan daring dengan Bapak Trubus Radiansyah selaku pengamat kebijakan publik. Selamat sore Pak Trubus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Ya, perlu saya tegaskan tentu kami mengundang juga dari pihak pemerintah ya, Kemenpan RB, termasuk dari PCO, Kantor Komunikasi Presiden, dan juga jubir IKN masih belum merespon hingga detik ini nampaknya masih sibuk liburan minggu ceria ini ya Pak Trubus. Pak Trubus, sesuai dengan judul headline saya, headline kami pada hari ini, pemindahan ASN ke IKN ditunda lagi, ada apa? Ini jawaban Anda seperti apa dulu Pak Trubus? Jawaban saya yang pertama ini bahwa pemindahan ASN ke IKN itu belum mempunyai perencanaan yang matang, Mas. Karena apa? Karena sudah berkali-kali melakukan istilahnya penundaan dan ini memperkuat dugaan publik selama ini bahwa pembangunan IKN itu belum siap gitu. Baik dalam konteks infrastruktur maupun konteks insentif yang diberikan kepada ASN itu sendiri gitu loh Mas. Kemudian yang kedua, saya melihat memang seperti juga disampaikan berkali-kali oleh berbagai pihak pemerintah, ini kan juga masalah terkait dengan gemuknya nomenklatur di kabinet ini. Ini juga menjadi problem tersendiri di mana kemudian Kementerian Pan-RB sebagai pihak yang harus menata ini ASN-nya itu dihadapkan oleh kesulitan, apalagi kemudian ada persoalan muncul yang belakangan ini yang ketiga, yaitu mengenai efisiensi anggaran. Itu kan menjadi problem juga, di mana kemudian akhirnya pilihannya ada pilihan penundaan. Tetapi kalau dalam pandangan saya sebenarnya penundaan ini lebih kepada ini Mas, bagaimana kemudian pemerintah ini dihadapkan oleh keraguan-raguan terhadap IKN sendiri. Mungkin bayangannya adalah tetap pada konteks ini untuk kesiapan politik nanti Mas, ibu kota politik, artinya tahun 2029 itu yang direncanakan Mas. Seperti itu kalau dugaan saya. Karena apa? Karena melihat ini semua kan pemerintah sepertinya tidak hanya persoalan banyaknya program sesuai dengan visi misi program janji ini kampanye presiden, tetapi juga dihadapkan oleh kebutuhan lain terkait dengan kondisi masyarakat yang mulai istilahnya karena ekonomi lesu masyarakat kita ini kemudian dihadapkan oleh harga-harga yang naik itu, dan dampaknya kemudian persoalan APBN kita memang mengalami banyak, kesehatannya agak terganggu gitu loh Mas, kalau misalnya semua program terkait dengan pemindahan ASN dipaksakan sekarang gitu loh Mas. Nah ini yang terlihat. Yang kedua saya melihatnya juga sisi ini pemerintah masih memandang bahwa karena alasan tidak siap itu kemudian secara yuridis hukum kan sebenarnya harusnya sudah pindah, karena Jakarta sudah bukan lagi ini kan ibu kota, tapi kenyataannya sampai hari ini realnya masih ibu kota, dan ini ketidakpastian ini membingungkan publik Mas. Akhirnya sebenarnya arah kemana sebenarnya pemerintah itu mau membawa negeri ini dalam konteks IKN ini ibu kota kita, sehingga masyarakat dalam hal ini mempunyai semacam ini ya public trust gitu loh Mas terhadap pemerintah itu sendiri. Baik, dari 3 variabel mana yang paling dominan Pak Trubus? Antara efisiensi anggaran, kemudian variabel berikutnya adalah tata kelola penyesuaian nomenklatur, atau justru memang pemerintah masih belum siap untuk memindahkan ASN ini ke IKN? Mana lebih dominan di sini Pak? Apakah efisiensi anggaran atau bagaimana Pak Trubus? Kalau saya sih melihatnya lebih ke ini Mas, pemerintahnya belum siap Mas untuk ke sana memindahkan itu. Jadi kalau anggaran itu kan variabel Mas, anggaran variabel yang kemudian artinya efisiensi itu ada. Kemudian kondisi infrastruktur sana memang belum siap, tapi ada memang pemerintah sendiri seperti dalam konteks ini kan masalah psikologis politik Mas gitu. Jadi kita belum siap untuk memindahkan ke sana, dan bagaimana juga skema-skemanya di sana. Kalau kita lihat informasi dari berbagai kementerian, baik Mendagri, baik dari kementerian ada misalnya dari Seknek misalnya, informasinya masih berubah-ubah kan gitu. Artinya yang kita dapatkan adalah pemerintah sendiri sepertinya yakin, tetapi yakinnya itu seperti
apa namanya nggak yakin juga gitu loh Mas. Jadi pada akhirnya melihat realitas itu yang berlangsung gitu Mas. Toh memang kalau memang ditunda Pak pemindahan ASN ke IKN, Anda sepakat dengan penundaan ini atau bagaimana? Atau justru memang nanti 2029 mendatang masih lama nampaknya akan dipindahkan? Kalau saya lihat sih masih lama Mas, sampai 2028 2029 itu Mas. Pada akhirnya karena kan kalau mau memindahkan sekarang yaitu tadi dengan kondisi tidak saja kondisi di IKN-nya tetapi juga kondisi kesiapan mental ASN ini juga belum, termasuk di dalamnya insentif-insentif yang diberikan Mas. Kan ada masalah tunjangan kemahalan, tunjangan seperti dijanjikan pada Bapak Presiden Joko Widodo sebelumnya Mas, yang sudah berkali-kali menyampaikan bahwa ASN yang pindah di sana akan mendapatkan berbagai insentif itu. Nah insentif itu kan kaitannya dengan anggaran Mas, jadi kalau anggarannya nggak ada atau anggarannya lagi diefisienkan ya otomatis yang terjadi ya menunda itu pilihannya. Akhirnya ini pilihan yang paling rasional di tengah pilihan yang pahit sebenarnya Mas. Karena apa? Karena penundaan ini berakhir kepada kemudian gonjang-ganjing ketidakpastian perencanaan IKN itu sendiri Mas. Anda memotret melihat apakah proyek IKN tidak menjadi proyek prioritas dari Prabowo Gibran atau bagaimana Pak Trubus? Atau bakalan ada potensi mangkrak nantinya? Kalau apa namanya mangkrak sih enggak Mas, tetap jalan sesuai dengan janji presiden ya. Tetapi kita juga enggak terlalu optimis banget bahwa itu akan berlangsung sebagaimana yang direncanakan. Karena kalau lihat pemangkasan anggaran dari Kementerian apa namanya PU sendiri itu juga cukup besar Mas, termasuk juga IKN yang 75% anggarannya kan dipangkas juga Mas. Jadi dalam hal ini bagaimana dengan anggaran yang banyak dipangkas ini bisa dinyatakan sampai 2028 itu kondisinya ready gitu kan. Apalagi kemudian dalam hal ini segala kebutuhan terkait ASN-nya di sana dan keluarganya kan harus sudah siap dari sisi anggaran juga Mas. Dan ini kan juga akan berhitung kalkulasinya politisnya sangat besar gitu loh Mas. Kalau dari sisi kebijakan yang lain adalah mengenai tidak saja tata kelola tapi juga aspek transparansi yang dituntut publik juga kan selama ini terkait dengan IKN itu sendiri Mas gini. Karena apa? Karena di sana juga ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan bahwa IKN itu berjalan mulus-mulus saja. Tapi juga ada masyarakat di sana yang merasa akhirnya dihadapkan oleh penggusuran, oleh pemindahan, relokasi dan sebagainya itu Mas. Bukan karena faktor siapa panglima terdepannya ya Pak ya. Kalau Pak Jokowi tentu ini menggebu-gebu ya untuk membangun sebuah pemindahan ibu kota Nusantara. Tapi kalau berbicara soal Prabowo mungkin hal beda yang akan dikerjakan. Ini melihat dua transisi pemerintahan sebelumnya seperti apa Pak Trubus? Apakah memang masih belum cair atau masih belum dapat di mana dari proyek ini masih belum menjadi prioritas dari Pak Prabowo? Iya, saya lihat masih ada titik-titik ego sektoral di situ Mas. Jadi ada semacam tarik-menarik kewenangan politik lah ya, dalam pengertian politik bahwa antara kemauan Presiden Pak Joko Widodo dengan kemauan Presiden Pak Prabowo yang sekarang ini tentu ada publik melihat seperti ada ini Mas, ada gap gitu ya, gap di mana kemudian orientasinya berubah. Meskipun kalau ditanya secara jujur pemerintah mengatakan dilanjutkan dan berkali-kali statement mengenai keberlanjutan itu menjadi istilahnya jargon yang memang disampaikan berkali-kali oleh pemerintah. Tetapi dalam konteks ini realitanya yang ada adalah kemudian penundaan ASN ini terus berlangsung Mas, dengan alasan yang tentu ini sangat rasional. Kemudian alasannya karena gemuknya kementerian lembaga yang ada, kemudian juga faktor-faktor lain yang memang sudah disampaikan tadi, konteksnya lebih kepada kesiapan ASN-nya itu sendiri Mas, yang belum jelaskan. Karena kalau skemanya yang dulu itu kan ada ring 1, ring 2 dulu Mas. Ring 1 akan dipenuhi ASN-nya ini untuk ring 1 karena di sana nanti sistemnya digital kan, berbagai upaya oleh Menteri Menpan RB sebelumnya itu sudah dipaparkan dengan clear Mas. Tapi begitu kemudian di bawah pemerintahan Pak Prabowo ini karena ada penambahan kementerian lembaga dan Menpan RB itu kan kemudian berubah semua Mas, dalam arti bagaimana kemudian penundaan yang muncul yang ada berkali-kali itu terjadi gitu Mas. Baik, selain juga gedung perkantoran, hunian yang masih belum ready, belum siap tentunya ini publik juga menyoroti Pak Trubus soal bagaimana kendala yang dihadapi oleh IKN sendiri termasuk banjir. Ini di Bandara VVIP IKN ini Anda melihat seperti apa? Apakah memang ini masih belum diperhatikan khusus oleh Pak dari pemimpin IKN sendiri, Pak Trubus? Iya, saya lihat dengan adanya banjir ini kan gitu indikasi kuat bahwa sebenarnya
pembangunan IKN ini kan tidak berjalan sebagaimana yang digembar-gemborkan pemerintah sebelumnya kan, artinya ternyata di sana adanya banjir, adanya drainase, ada masalah air yang kemudian tidak terkelola dengan baik, mengindikasikan kan bahwa pembangunan itu sendiri masih membutuhkan proses waktu panjang lagi, Mas, di mana kemudian penataan infrastrukturnya juga harus dalam kondisi yang betul-betul ya kondisi siap, ready, dan dalam hal ini juga bagaimana kemudian ASN ketika nanti ditaruh di sana atau ditempatkan di sana juga sudah dalam posisi yang ini misalnya bisa bekerja full gitu, Mas, tidak terganggu oleh kondisi-kondisi yang ada di sana, misalnya kondisi banjir, kemudian juga infrastrukturnya yang belum memadai, kondisi air yang tidak cukup dan sebagainya. Ini kan hal-hal yang menurut saya penting juga menjadi perhatian, tetapi saya lihat pemerintah karena ini seperti mengerem gitu ya, mengerem dalam pembangunannya itu. Jadi kemudian muncul publik mencurigai bahwa ini ada ketidakmatangan di dalam perencanaan awal, dan di sini di era pemerintahan yang sekarang seperti ada perubahan paradigma atau perubahan orientasi gitu dalam pembangunan IKN itu sendiri, Mas. Ya, sebagai pakar kebijakan publik, berapa lama Pak Anda melihat tata kelola infrastruktur ini akan berjalan ke depan, dan bagaimana juga dengan kesiapan infrastruktur lainnya nanti di IKN? Iya, kalau kita estimasi ya mesti harusnya 2028 sudah, kalau memang janji 2028 itu, Mas. Tetapi kan ini sangat ditentukan oleh ini, Mas, sejauh mana investor masuk, karena kan di dalam undang-undang mengenai IKN ini itu kan pembangunan IKN itu sifatnya KPBU, Mas, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah, jadi dalam hal ini artinya tidak sepenuhnya di tangan APBN kan gitu. Nah, cuman kan realitanya sampai hari ini APBN terus, Mas, yang masih dipakai gitu. Jadi belum ada dalam tanda petik investor yang betul-betul istilahnya mendanai keberadaan IKN ini untuk dalam konteks yang lebih percepatan dan lebih luas gitu, Mas. Nah, karena itu menurut saya memang dalam melihat ke depan ini tentu butuh waktu ya 3-4 tahun ini untuk menyiapkan, dan itu bisa saja karena kondisi-kondisi program-program pembangunan yang dilakukan oleh Pak Presiden yang sekarang, seperti program siang makan gratis MBG, kemudian ada nanti yang September ya bulan ini juga Februari mengenai pemeriksaan gratis, itu juga kan menyedot anggaran cukup besar juga, Mas, dan sehingga di sinilah saya lihat kemudian pemerintah mau tidak mau banyak melakukan semacam ya evaluasi terhadap pembangunan IKN itu sendiri, Mas. Meskipun kalau secara politis ditanyakan ya jawabannya berlangsung lancar sesuai dengan program-program yang sudah ditetapkan, seperti itu jawabannya. Tetapi yang jelas publik memang melihat ada hal-hal yang memang tidak clear, tidak transparan bagaimana sebenarnya pemerintah itu membawa IKN ini akan kemana gitu, Mas. Kemudian yang juga membuat publik bingung, termasuk saya sendiri, Pak, kalau kita angkat soal isu ibu kota akan menjadi IKN, kemudian Jakarta akan DKJ. Ini per kapan ya, Pak ya? Akan menjadi resminya nanti, apakah ketika Pak Prabowo akan berkantor di sana atau bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau dalam konteks hubungan publik itu kan lebih banyak ke ini, Mas, pelayanan kan. Ketika pelayanannya sudah berjalan di sana, ya itu berarti memang ibu kotanya sudah di sana. Tetapi kan kalau kita realitas sekarang, ya pelayanan masih di sini, di Jakarta ini, meskipun kalau secara undang-undang atau secara inilah legalitas gitu sudah dicabut, artinya sudah tidak diberlakukan lagi. Maka yang terjadi IKN kita ya ibu kotanya jadi IKN itu, tetapi kan kenyataannya realitas di lapangan atau objektivitasnya itu kan tidak di sana, Mas, gitu. Jadi tetap di sini, sehingga kita melihat bahwa yang akan dilakukan oleh Presiden tentu dalam hal ini kesiapan untuk ke sana, dalam arti kalau pelayanan publik sudah berlangsung di sana ya itu berarti IKN sudah betul berpindah, Mas. Saya melihatnya seperti itu. Baik, semoga ini menjadi perhatian dari pemerintah ya ketika menonton dialog ini. Iya. Apa yang menjadi masukan Anda untuk kedepannya agar ASN juga tidak bingung kapan akan dipindahkan ke sana? Iya, menurut saya ini, Mas, pertama bahwa pemerintah harus secara transparan terbuka saja terkait dengan bagaimana istilahnya itu kemajuan progresivitas dari pembangunan IKN sendiri, itu harus dibuka ke publik seluas-luasnya. Kemudian yang kedua terkait dengan ASN ini juga harus ada kejelasan bagaimana ASN yang harus dipindah ke sana itu, yang istilahnya apakah semua ASN akan langsung berbondong-bondong ke sana atau bagaimana. Nah, ini kan harus ada kejelasan
Karena di antara IKN sendiri berbagai survei sebelumnya ini sebelum era Pak Prabowo itu kan banyak juga ASN yang menolak kan untuk dipindah ke sana kan gitu. Walaupun secara terbuka dia nggak akan mengakui, tapi survei-survei yang tertutup yang ada dan di berbagai media sosial ungkapan itu kan selalu muncul. Nah ini saya rasa karena bagaimana pemerintah sekarang secara terbuka gitu, governansi membuka semua aja. Apa yang sesungguhnya harus dilakukan, sesungguhnya masyarakat itu ini kok mendorong kan segera pemindahan, karena gimana pun juga nggak mungkin kita dalam posisi ngambang seperti sekarang ini, realitasnya masih di Jakarta tapi secara yuridis sudah dipindah ke sana semua gitu loh. Tetapi ya jadi ini kemudian pelayanannya juga masih di sini. Nah kemudian nanti lama-lama masyarakat memandang berarti pemindahan ibu kota nggak jadi atau malah mangkrak. Itu kan jadi tafsiran-tafsiran yang terlalu jauh menurut saya, yang dari sisi kebijakan publik sangat ditentukan oleh political will. Kalau ngelihat political will-nya Pak Prabowo kan tetap ingin melanjutkan, ingin dilanjut. Tapi kalau lihat realitanya anggarannya banyak yang terpangkas atau dipotong, ya otomatis kemudian harapan itu seperti kemudian tinggal harapan agar semuanya apa terwujud atau tidak gitu, Mas. Baik, terakhir pertanyaan saya Pak Trubus, Anda optimis April 2025 nanti ASN akan dipindahkan ke IKN? April ya, untuk bulan April. Ya, ini kan belum, ditunda dari Januari ke 2025 April nanti. Ini bagaimana? Optimis tidak, Pak? Ya. Saya belum optimis, Mas. Saya masih melihat. Alasannya apa, Pak? Masih ada karena itu pertimbangan mengenai ini, Mas. Efisiensi anggaran dan bagaimana juga penataan nomenklaturnya saya kira belum selesai, Mas. Karena nomenklatur itu butuh waktu paling tidak itu lebih dari hampir 2 tahun, Mas, untuk menentukan. Karena dulu pengalaman Kemenristek Dikti itu juga ketika dipecah itu juga lama, Mas. Pemecahan ini kan ada kementerian yang dulunya 1 dipecah jadi 3. Lah ini kan juga harus ini, Mas, menatanya agak lama terkait dengan ASN-nya terutama, dan bagaimana juga kerjanya ketika harus posisinya ada di IKN dan kaitannya dengan kesiapan mental ASN-nya juga, menurut saya itu, Mas. Kesiapan mental ASN juga menjadi catatan Anda ya untuk pemindahan nanti ke Ibu Kota Nusantara. Semoga menjadi perhatian pemerintah dan juga ASN nanti bagaimana pemindahan akan terjadi pada April 2025 nanti. Dan kami tegaskan kembali pemirsa bahwa kami turut mengundang dari pihak pemerintah tapi belum merespon hingga kini. Terima kasih Pak Trubus Radiansyah selaku pengamat kebijakan publik bersama kami di Newsroom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Saya selalu. Ya.